Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, selamat berjumpa lagi pada pertemuan keempat ini. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan menjadi berkah dalam mencari ilmu pada perkuliahan ini. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita akan membahas teori yang berhubungan dengan manajer ya yang kita bahas. Kita masih sama-sama membahas tentang bagaimana aktivitas manajer ya dan prosesnya. Baik, pada kesempatan ini kita sama-sama akan membahas efektivitas manajer dalam proses manajemen kerja. Pada dasarnya, seorang karyawan lebih senang pada manajer atau pimpinan yang memperhatikan dirinya, ya, yang memberikan perhatian, sehingga mereka akan merasa mendapatkan motivasi, ya, untuk melakukan pekerjaan. Seorang pimpinan atau manajer tentunya tidak akan sama melakukan pekerjaan dengan para karyawan. Pak manajer lebih kepada membangun hubungan dan memberi pengaruh terhadap para karyawan untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi. Tentunya dalam hal ini para karyawan sungguh sangat senang jika seorang manajer tentunya memiliki perhatian penuh ya dengan membangun hubungan, baik hubungan yang berkaitan dengan tugas maupun hubungan antar pribadi antara manajer dengan karyawan. Dalam melakukannya tentunya seorang manajer memiliki gaya-gaya yang diperlihatkan dalam melaksanakan tugas, yaitu perilaku manajer untuk melakukan pekerjaan yang efektif. Tentunya yang pertama adalah perilaku yang berhubungan dengan orientasi tugas. Artinya hubungan antara fungsi-fungsi pekerjaan antara karyawan dan manajer. Sekali lagi, tentunya pekerjaan manajer tidak akan sama dengan karyawan. Lebih kepada merancang dan mengatur pekerjaan, mengkoordinasikan ya para staf ya dan membantu memfasilitasi alat-alat dan bantu teknis yang dibutuhkan. Selanjutnya perilaku yang berorientasi hubungan. Dalam hal ini tentu manajer yang memiliki sikap efektif ya yang berhubungan tugas kerja antara karyawan dan manajer lebih kepada perilaku dalam melakukan perhatian, mendukung dan membantu para karyawan atau staf agar mencapai harapan kinerja yang ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya, manajer yang memiliki sifat partisipatif. Dalam hal ini lebih menggunakan supervisi kelompok daripada melakukan atau mengendalikan staf sendiri-sendiri. Dalam hal ini tentunya lebih efektif jika dilakukan berdasarkan keperluan dan kebutuhan ya. Tentunya tidak mesti berkelompok ya, bisa jadi individual, tapi secara efektif tentunya akan membutuhkan waktu yang banyak ya. Nah, dalam hal ini kepemimpinan partisipasi berhubungan dengan pengambilan keputusan yang memperbaiki komunikasi dengan karyawan, mendorong kerjasama dan memudahkan pemecahan konflik yang ada di lingkungan karyawan. Selanjutnya, yang dimaksud dengan
berorientasi tugas, yaitu perhatian terhadap tugas-tugas yang dilakukan oleh personil dan sumber daya yang ada untuk mengatur atau melaksanakan pekerjaan ya yang dapat diandalkan. Selanjutnya, berorientasi pada hubungan, yaitu berhubungan dengan perhatian perbaikan seperti yang di atas dijelaskan, ya, memperbaiki hubungan dan membantu orang, ya. Dalam hal ini adalah karyawan. Meningkatkan kooperatif, ya, kerjasama tim, ya, meningkatkan kepuasan karyawan dan membangun identifikasi dengan organisasi, ya. Dalam ini tentunya manajer bagaimana membangun hubungan yang baik, ya, antara karyawan dengan karyawan, begitu juga dengan manajer. Kemudian yang selanjutnya adalah berorientasi pada perubahan. Jenis ini merupakan perilaku untuk memperhatikan perbaikan keputusan strategis yang beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Ya, meningkatkan fleksibilitas dan inovasi, membuat perubahan besar di bidang proses, produk, dan jasa, dan mendapatkan komitmen terhadap perubahan. Tentunya dalam hal ini membangun hubungan perubahan, ya, didasari dengan komitmen dari setiap karyawan, ya, untuk membangun kerjasama dalam mencapai tujuan kinerja. Selanjutnya, tugas manajer yang spesifik dalam kinerja, ya. Yang pertama, merencanakan aktivitas kerja. Ya, tentunya tugas penting seorang manajer dalam merencanakan, ya, melakukan planning. Dalam hal ini lebih banyak memutuskan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Siapa yang akan melakukannya dan kapan hal itu akan dilakukan. Dalam tujuan perencanaan ini tentunya harus disusun dengan tertib, ya, dengan efektif, ya, dengan penuh koordinasi antara pihak yang mendukung untuk mencapai kinerja karyawan, ya. Tentunya sumber daya yang ada perlu dimanfaatkan, ya. Selanjutnya yaitu menjelaskan aktivitas kerja. Dimaksudkan adalah untuk menjelaskan atau mengklarifikasi bagaimana berkomunikasi yang disampaikan terhadap rencana kerja, ya, kebijakan, ya. Nah, dalam hal ini ada hal-hal yang perlu dilakukan, yaitu mendefinisikan tanggung jawab dan persyaratan pekerjaan, ya. Jadi bagaimana tanggung jawab seorang manajer dan bagaimana menjelaskan kepada karyawan. Yang kedua, menetapkan sasaran kinerja, ya. Jadi bagaimana sasaran kinerja yang harus dicapai oleh tim, ya, dalam manajemen antara manajer dan karyawan. Kemudian memberikan tugas-tugas khusus, ya, kepada tentunya karyawan yang memiliki kemampuan khusus, ya, yang tidak bisa dikerjakan oleh setiap orang. Yang ketiga, ya, memantau aktivitas kerja. Dalam ini melakukan pengawasan, ya, atau controlling, ya, terhadap operasi unit organisasi, ya. Nah, termasuk bagaimana kemajuan dalam melakukan kerjaan, ya, bagaimana kualitas produk dan jasa. Tentu hal ini menjadi perhatian yang utama untuk mencapai hasil yang baik. Selanjutnya kita akan melakukan bagaimana tugas-tugas manajer dalam hal yang lain, ya, berkaitan dengan tindakan khusus manajer dalam mendorong mencapai kinerja. Yang pertama, fungsi manajer adalah memberikan dukungan. Hal ini penting supaya para karyawan memiliki motivasi yang tinggi, ya. Hal ini adalah bagaimana perhatian manajer untuk menjadi bahan pertimbangan, ya, dalam memberikan tugas pada
para karyawan ya. Oleh sebab itu dukungan, motivasi ya, penghargaan dalam hal ini sangat dibutuhkan. Kemudian mengembangkan ya, dalam fungsi mengembangkan, tidak mengembangkan, yaitu berhubungan dengan bagaimana praktik manajerial dilakukan untuk menyusun perencanaan ya, pengorganisasian, pelaksanaan dan melakukan controlling sehingga mendapatkan outcome yang dibutuhkan oleh kita sebagai manajer. Dalam hal ini menjadi perhatian adalah bagaimana meningkatkan keterampilan seseorang dan memudahkan penyelesaian pekerjaan dan kemudian karir. Selanjutnya, bagaimana pedoman untuk melakukan coaching, pendampingan atau pelatihan. Yang pertama, diupayakan ya, bantulah staf untuk menganalisa kinerjanya ya, dan memberikan masukan-masukan ya, sehingga apapun pekerjaannya bisa dilaksanakan secara teliti dan meminimalisir kesalahan. Yang kedua, berikan umpan balik yang konstruktif terhadap perilaku efektif kerja ya, yang diperhatikan oleh staf tersebut. Bagaimana umpan balik dari kita sebagai manajer atau mereka sebagai karyawan. Lakukanlah saran hal-hal yang tertentu yang dapat membantu dan meningkatkan kinerja staf tersebut. Selanjutnya, perlihatkan cara yang lebih baik untuk melakukan tugas atau prosedur yang rumit. Nyatakan kepercayaan bahwa staf tersebut tentang cara memecahkan masalah ya. Nah, bukan hanya memberikan jawaban tapi bagaimana memberikan solusi yang terbaik. Selanjutnya, berikan kesempatan untuk mempraktekkan prosedur yang sulit ya, sebelum prosedur itu digunakan dalam pekerjaan dan capaian kinerja. Pekerjaan-pekerjaan ini tentunya harus dibangun ya. Bagaimana melakukan pengawasan dan pembinaan, termasuk bagaimana hubungan komunikasi antara karyawan dan manajer. Dalam hal ini ada pedoman untuk memberikan nasihat atau memberikan monitoring. Yang pertama, dikatakan bahwa perlihatkanlah perhatian atas perkembangan setiap staf. Jadi manajer melakukan perhatian. Selanjutnya, bantulah staf itu mengidentifikasi kekurangan keterampilannya. Ya, apa sih kekurangannya? Nah, ini. Kemudian, bantulah staf itu menemukan cara untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan ya, untuk menjawab kesulitan yang dialami. Ya, dorongan kehadiran pada pelatihan yang relevan, memberikan dorongan supaya pekerjaan bisa dilakukan pelatihan untuk menambah keterampilan yang dimiliki. Berikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dalam pekerjaan dan kinerja. Kemudian berikan saran karir yang membantu. Kemudian selanjutnya promosikan reputasi staf tersebut. Berikan reward pada para karyawan yang memiliki prestasi ya dalam kerja itu. Ya, promosikan jika Anda sudah mencapai prestasi begini, maka perusahaan akan memberikan posisi yang lebih baik. Kemudian jadilah model panutan. Tentunya manajer akan memberikan dorongan yang luar biasa jika mereka sendiri menjadi panutan, baik dalam perilaku, etika dan sebagainya, cara komunikasi dan sebagainya. Itu akan memberikan motivasi yang sangat luar biasa. Kemudian gaya kepemimpinan bagi manajer. Ya. Dikatakan bahwa secara empiris dalam proses manajemen kerja, pada dasarnya sulit untuk bagaimana gaya atau perilaku kepemimpinan bisa diterapkan dari berbagai kondisi. Ya. Nah, tentunya tidak ada hal yang lebih baik kecuali bagaimana pemimpin itu bisa menyesuaikan dengan lingkungannya di mana dia tempat bekerja. Nah, kemudian dikatakan bahwa dalam praktek sangat tidak mudah untuk memastikan bahwa seorang manajer akan melakukan gaya tertentu ya
yang terus ya dilakukan. Sehingga jika seorang manajer memiliki kepribadian yang hanya satu sikap, itu tentu akan menjadi repot ketika beliau bertugas di tempat yang lain. Ya, sehingga gaya dalam kepemimpinan tentunya harus disesuaikan dengan lingkungan di mana dia tempat berada. Ya, dikatakan sangat mungkin ada sebagai manajer untuk mencapai kinerja organisasi mengarahkan karyawan dengan secara partisipatif. Ya, jadi gaya kepemimpinan bisa. Tapi dikatakan dalam situasi lain hal itu tidak dapat dilakukan, bahkan harus melakukan tindakan lain dan tegas ya, serta langsung, sehingga sering menjadi kendala bagi banyak manajer untuk membandingkan kedua nilai partisipasi dan ketegasan tadi ya. Di sini mungkin yang memiliki sikap inisiatif pegawai tentunya kita hanya mengerahkan ya dan memantau. Tapi kalau misalnya kita berhadapan dengan pegawai yang kurang punya inisiatif, tentunya kita lebih banyak repotnya untuk memberi dukungan. Perbedaan antara kepemimpinan dan manajer. Nah, dalam hal ini kepemimpinan adalah langsung mengenali pengaruh kelompok ya. Jadi sebetulnya bagaimana seorang pemimpin memberikan pengaruh kepada kelompok ya. Nah, dalam hal ini adalah merupakan aspek daripada manajemen untuk memberikan pengawasan. Kemudian kalau manajemen merupakan konsep yang lebih luas ya. Jadi tadi kepemimpinan itu adalah merupakan bagian ya, bagian dari manajemen ya. Kemudian banyak hal lain yang meliputi manajemen. Sedangkan manajemen adalah meliput dari berbagai kegiatan hubungan antar perilaku yang ada di perusahaan atau organisasi tersebut. Dikatakan juga bahwa manajemen merupakan proses yang mencakup ya perencanaan, ya pengorganisasian, kemudian kepemimpinan, ya pengendalian, ya tentunya juga kontrol terhadap para karyawan. Ini ya, jadi antara kepemimpinan dan dibedakan manajemen, yaitu kepemimpinan merupakan bagian ya, fungsi kepemimpinan merupakan bagian daripada manajemen. Di awal sudah dijelaskan bahwa di situ banyak kita membahaskan manajer ya dan kepemimpinan. Kemudian di sini katanya kepemimpinan harus memiliki sifat. Yang pertama, kesanggupan untuk memecahkan persoalan secara kreatif. Ya. Kedua, kesanggupan berkomunikasi dan mendengarkan. Ketiga, hasrat yang kuat untuk mencapai sesuatu. Ya, kekuatan, motivasi, dorongan, dan sebagainya. Banyak kepentingan dan sosiabilitas. Ya. Kemudian sikap-sikap positif dan tulus terhadap para bawahan. Selanjutnya, kepercayaan diri, ya, kegairahan, disiplin, ya. Kemudian tata krama, kemampuan emosional, ya, dan selanjutnya. Kemudian kekuatan ya, kekuatan alat dalam melakukan pengaruh. Ya, maksudnya kepemimpinan. Yang pertama adalah esensi kepemimpinan merupakan kemampuan dalam mempengaruhi orang lain ya, baik bawahan ya, terutama bawahan ya, supaya melakukan pekerjaan apa yang diharapkan oleh seorang manajer atau perusahaan atau organisasi. Yang kedua adalah power mempengaruhi ya dengan kata kunci yaitu influence ya dalam proses manajerial kerja. Dalam hal ini power merupakan kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dan merupakan hal yang penting sebagai atribut ya di dalam dirinya. Di sisi lain selain power ada satu lagi dimensi yang memiliki atau yang harus dimiliki oleh seorang manajer atau pemimpin, yaitu authority, otoritas. Ya. Dalam hal ini adalah bagaimana punya hak sebagai pemimpin
yang tentunya tidak dimiliki oleh seorang karyawan atau yang lain, ya. Dalam hal ini kekuatan atau power dapat diartikan sikap untuk menjadi orang lain, ya, mau melaksanakan sesuatu apa yang kita rencanakan dalam organisasi. Sedangkan authority adalah meminta orang lain melakukan sesuatu. Perbedaan antara power atau kekuatan dengan otoritas, ya, authority. Yang pertama, kalau dilihat di arti power itu adalah merupakan kemampuan. Dilihat dari sumbernya adalah itu sumber dari kekuatan. Kemudian dari tujuannya adalah merupakan kepentingan pribadi atau kelompok. Kemudian lihat dari perilaku, yaitu kekuatannya adalah sebagai pemimpin. Dan dilihat dari perilaku bawahan atau kepemimpinan adalah harus menjadi ketergantungan, ya. Dalam hal ini mungkin sifat positif. Sedangkan otoritas dilihat dari arti adalah hak, kedudukan, kepentingan kolektif, selaku manajer, dan harus kepatuhan terhadap manajer tersebut. Jenis, sumber, dan basis power, ya. Berdasarkan klasifikasi organisasional base power, ya, bahwa jenis power itu adalah yang pertama legitimate power atau power legitimasi, yaitu power yang dilakukan seseorang karena kedudukannya dalam hierarki organisasi. Dalam hal ini kekuatan dia adalah pemimpin yang memiliki legitimasi, ya, kekuatan, yaitu dengan surat tugas. Kemudian reward power, ya, dia memiliki kekuatan karena dia seorang yang bisa mengontrol dan mengadministrasikan dan memberikan hadiah atau ganjaran kepada orang lain. Dalam hal ini adalah mereka menjadi terpengaruh ketika seseorang manajer memberikan penghargaan atau hadiah terhadap pegawai. Kemudian jenis power, jenis kekuatan. Yang pertama adalah coercive power atau power paksaan. Tentunya di dalam hal ini bahwa diupayakan seorang karyawan di awalnya merasa dipaksa atau memang dipaksa untuk melakukan sesuatu, ya. Dalam hal ini seseorang untuk mengontrol dan mengadministrasikan hukuman terhadap orang lain. Jadi dipaksa, ya, sehingga tidak melakukan, di situ akan timbul ada punishment atau hukuman. Kemudian expert power, power keahlian, yaitu power yang dimiliki oleh seseorang karena ia menguasai pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki untuk mendukung tugas-tugas dalam melakukan pekerjaannya, ya. Tentunya tugas kekuatan, ya, kekuatan dan authority yang harus dimiliki oleh seorang karyawan, seorang manajer harus menjadi jiwa yang kuat dalam melakukan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian di sini ada sumber dan basic power, ya. Sumber power, ya, berasal dari kedudukannya, ya, karena memiliki kedudukannya, kepribadiannya, karena memiliki kepribadian yang dapat dianut oleh karyawan. Kemudian keahliannya, memiliki kompetensi yang luar biasa di atas karyawan, dan kesempatan, ya. Ini kesempatan untuk dia menduduki suatu jabatan. Sedangkan yang menjadi kekuatan dasar, ya ini, ya, yaitu dikatakan dalam teori paksaan atau hukuman, kemudian ganjaran, ya, kemudian persuasi atau membujuk, dan yang keempat adalah pengetahuan. Teknik menggunakan power, ya. Jenis strategi power di sini ada 7 untuk
melakukan teknik. Yang pertama, reason atau nalar, ya, yaitu menggunakan fakta-fakta, data-data untuk menyajikan ide-ide secara logik dan rasional kepada karyawan. Kemudian tren lain, ya, yaitu ramah, ya, ramah terhadap teman, ya, yaitu melakukan hubungan atau dukungan, ya, orang lain atau para karyawan, ya, berhubungan dengan permintaan atau perintah. Kemudian teknik yang lain, coalition atau koalisi, ya, yaitu meminta dukungan dalam organisasi guna memanjang permintaan atau perhatiannya, menunjang perhatian dan kemudian bargaining atau tawar-menawar, perjanjian, ya, dari awal ada diskusi, ada wawancara dan sebagainya untuk menyamakan persepsi dalam melakukan perjanjian. Kemudian assertiveness atau mempertahankan hak, yaitu dengan menggunakan pendekatan langsung dan paksa seperti menuntut kepatuhan karyawan, memberikan peringatan pemerintah bawahan untuk mentaati sebuah peraturan yang ditetapkan. Selanjutnya higher authority, yaitu otoritas atasan, ya, yaitu meminta bantuan pimpinan lebih tinggi untuk mendukung perintah-perintahnya. Kita melakukan hubungan dengan atasannya. Kemudian sanction atau sanksi dengan memberikan hadiah atau hukuman seperti janji kenaikan gaji, promosi dan yang lainnya akan memberikan dampak ya positif, ya, terhadap pencapaian kinerja. Saja langkah-langkah melaksanakan power secara efektif. Yang pertama tadi sudah jelaskan. Yang pertama, secara legitimasi pemimpinan itu adalah ditetapkan oleh kebijakan, ya. Tapi dalam hal ini ada yang harus dilakukan walaupun mereka secara resmi punya tugas dan punya SK yang ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan. Upayakan jangan memperlakukan karyawan seperti robot, artinya memberikan tugas yang banyak, ya. Kemudian jangan memerintah karyawan dengan sombong, ya, tetapi perintahkan dengan ramah, dengan nyaman mereka menerima tugas dengan senang. Perintahlah karyawan dengan bahasa yang jelas dan sederhana supaya mereka bisa memahami dengan cepat. Periksalah apakah karyawan mengerti pada perintah dan yang diberikan, ya. Tanyakan sehingga mereka betul-betul paham, ya. Bisa jadi karena takut, walaupun tidak paham tidak berani bertanya. Yakinkan staf atau karyawan bahwa perintah ini masih berada pada otoritas formal pimpinan, ya. Artinya bahwa tugas-tugas yang diberikan, yang diperintahkan kepada karyawan itu bisa dikomunikasikan dengan. Yang pertama, dengan melakukan hadiah, ya. Tadi kita jelaskan sampai bagaimana melaksanakan kekuatan atau power, ya, secara efektif dengan media hadiah, ya. Itu tadi sudah dijelaskan, memberikan insentif, ya kan. Kemudian jangan memberikan hadiah sebagai suap, ya. Hadiah tidak boleh dibatasi hanya berupa uang. Juga yang lainnya bisa dilakukan perhatian atau karya wisata dan sebagainya. Berikan waktu istirahat yang lebih banyak, ya, jadwal kerja yang lebih baik dan tugas-tugas yang lebih menarik, ya. Kemudian hindari pemberian hadiah yang bersifat manipulatif. Nah, itu diantaranya Bapak Ibu yang jadi media dalam melakukan kekuasaan power. Kemudian melalui media paksaan, ini mau tidak mau bahwa seorang manajer atau pemimpin tentunya media paksaan ini bisa dilakukan, yaitu gunakan hanya ketika melihat perilaku karyawan yang merugikan, ya, merugikan perusahaan atau organisasi, maka ini harus dipaksa. Misalnya bekerja dengan baik, ya, kemudian
harus melakukan sesuai dengan standar kerja, target yang harus capai. Kemudian perintah yang kasar akan memalukan dan sangat merusak hubungan bawahan. Nah, ini jangan juga ya, jangan dilakukan. Kalau hukuman memang diperlukan, maka lakukanlah ya. Tentunya harus dilakukan secara konsisten dan adil. Kemudian sebelum menjatuhkan hukuman juga harus ada komunikasi ya. Harus ada peringatan berkali-kali. Hukuman harus sesuai dengan kesalahan yang diperbuat atau dilakukan oleh karyawan. Kemudian melalui keahlian ya. Yaitu diantaranya timbulnya kesan pada staf bahwa pemimpinan memang berpengalaman, kompetensi, dan kredibilitas. Nah, ini ada kesan ya bahwa melihat dari karyawan terhadap pimpinan itu memiliki kemampuan yang lebih. Dalam setiap situasi apapun harus tetap penuh keyakinan dan disesif. Ya. Kemudian, kendati pun punya kemampuan, tentunya seorang pemimpin tidak berbuat yang membuat dia terkesan seorang yang sombong. Apalagi kita merendahkan karyawan. Kemudian diupayakan sangat tabu, misalnya memberikan seorang pemimpin memberikan ancaman ya terhadap karyawan. Lakukanlah sifat respek ya dan ide-ide cemerlang yang diberikan kepada para karyawan ya sehingga mereka betul-betul merasa diperlakukan dengan baik. Melalui referensi ya, power dengan media referensi. Di sini disarankan bahwa berikanlah perhatian yang penuh terhadap perasaan mereka, kebutuhan mereka ya dan kepentingan mereka. Selalu menjalin hubungan ya yang hangat dengan staf ya. Tunjukkan personal effort pimpinan untuk menumbuhkan loyalitas bawahan. Bagaimana mereka merasa loyal terhadap perusahaan dan pimpinan jika kita melakukan perhatian yang sempurna. Pandailah dengan bawahan dengan tidak selalu sering menggunakan personal effort ya. Dan selalu menunjukkan keteladanan di depan bawahan ya, sehingga mereka menjadi menjadi tuladan ya, menjadi pusat perhatian dan mereka ingin meniru. Perilaku yang mencerminkan ya tipe kepemimpinan. Sekali lagi, setiap orang memiliki karakteristik kepemimpinan. Ya. Di antaranya yang umum kita paham dan ketahui adalah pemimpin otokratis, yaitu seorang pemimpin yang sangat besar pengaruhnya mengendalikan powernya atau kekuasaannya terhadap bawahannya. Dia merasa bahwa dirinya adalah sebagai bos, ya, sehingga terjadi di situ ada kurang hubungan baik antara pimpinan dan bawahan. Ya, selanjutnya bahwa perlukah ini dilakukan? Tentu jika di dalam perusahaan atau organisasi memiliki tipe karyawan yang yaitu tipe X, di mana bahwa karyawan itu bisa bekerja dengan baik, ya, yang selalu harus mendapatkan arahan, ya, harus mendapatkan instruksi, ya. Jadi yang memiliki tingkat kreativitasnya dan inisiatifnya lemah di sini. Kemudian tipe kepemimpinan partisipatif, yaitu kepemimpinan yang selalu mengajak, ya, dan memiliki inisiatif terhadap situasi dan kondisi pekerjaan yang dihadapi bersama, ya. Tentunya gaya kepemimpinan ini sangat diharapkan oleh para karyawan, ya. Jadi tidak saja dia menunjuk-nunjuk, tapi ikut terjun walaupun hanya berperan sebagai pendamping, ya. Selanjutnya tipe kendali bebas. Dalam ini pemimpin, ya,
melakukan tugas yang disajikan kepada anggota-anggota kelompok dan mampu menentukan teknik-teknik mereka sendiri. Artinya memberikan keleluasaan kepada karyawan untuk melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan. Selanjutnya tipe kepemimpinan mana yang paling baik? Ya, tadi dijelaskan bahwa tidak ada kepemimpinan yang terbaik. Yang ada adalah kepemimpinan yang bisa dilakukan dalam kondisi tertentu, ya, disesuaikan dengan kebutuhan di mana dia berada. Ada beberapa faktor di antaranya bagaimana situasi di lingkungan kerja itu, bagaimana tipe para karyawan, dan bagaimana tipe kepemimpinannya. Maka disitulah kita bisa menggunakan gaya-gaya kepemimpinan sesuai dengan lingkungan di mana kita bekerja. Harapan manajer dalam membangun kerja, ya, dalam hal ini tadi dijelaskan tipe pekerja adalah yang tipe X, di mana para karyawan lebih suka dituntun terus, ya. Jadi biasanya pada umumnya sikap karyawan tipe X adalah mereka yang kurang respect gitu, ya, kurang punya inisiatif, kurang motivasi tinggi. Ya, makanya di sini peran manajer atau peran manajer lebih besar, ya. Berbeda dengan tipe Y. Tipe Y itu adalah para karyawan baik manajer yang memiliki inisiatif tinggi, kreativitas tinggi, ya. Sehingga dalam hal ini kita harus melakukan sikap-sikap untuk merubah para karyawan melakukan yang terbaik. Nah, ini disebut teori kepuasan menurut McGregor, ya, atau motivasi menurut McGregor. Kemudian sikap teori Y tadi, ya. Jadi pada umumnya karyawan yang memiliki sikap teori Y itu adalah orang-orang yang memiliki inisiatif dan kreativitas tinggi, ya. Dia membangun iklim kerja yang dapat saling mendukung dan membangun komitmen untuk mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan. Kemudian bagaimana manajer atau karyawan yang tipe X, ya. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa manajer atau karyawan yang memiliki tipe X yaitu yang harus terus dibantu, ya, harus terus dibimbing dan terus dimotivasi. Karena kalau menurut teori ini pada dasarnya para pekerja adalah yang memiliki tingkat kinerja yang rendah, ya. Tentunya mungkin bisa digolongkan oleh beberapa faktor, ya, termasuk intrinsik dan ekstrinsiknya. Termasuk mungkin ya ini juga manajernya sendiri, ya. Nah, maka jika memiliki faktor X atau tipe X tentunya harus melakukan dengan baik, yaitu dengan dorongan dan motivasi terhadap pegawai tersebut. Nah, kemudian bagaimana bisa terjadi seseorang memiliki tipe X, ya. Di antaranya di sini, ya, merasakan bahwa bawaan teliti dan menganggap kerja itu suatu kegiatan yang wajar, tidak memiliki bahwa pekerjaan itu adalah sangat penting. Kemudian merasa bahwa peluang untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab, ya, tetapi bisa terjadi dengan timbulnya emosional, ya, kemarahan. Kemudian sebetulnya berusaha untuk menciptakan suatu suasana pertumbuhan dan perkembangan untuk para bawahan, ya, yaitu dengan memberikan kebebasan. Tapi pada kenyataannya akhirnya adalah hasil pekerjaan dia banyak gagal, ya. Nah, ini faktor-faktor penyebab bagaimana terjadinya seorang karyawan memiliki tipe X. Kemudian ada konsep teori menurut, ya, Pygmalion, ya,
Jadi Pygmalion itu diberatkan atau melakukan pembuatan patung yang sangat menarik ya, berbentuk wanita sempurna, tapi dia juga memiliki hayalan terhadap ciptaannya itu ya, ingin membentuk atau ingin menjelmakan sebuah patung tersebut ya, dan dia sampai tergila-gila dengan patungnya. Nah, ini menjelaskan bahwa kisah tersebut memiliki kisah ini sebagai konsep, yaitu efek Pygmalion tadi, yaitu seseorang menghayal atau berharap sesuatu yang tentunya keinginannya besar, tapi tentu bisa terjadi atau bisa tidak terjadi ya. Sehingga bisa disimpulkan, jika Anda seorang manajer, usahakan jangan sampai bawahan Anda mempunyai efek Pygmalion negatif. Artinya punya hayalan atau harapan yang tidak mungkin tercapai ya, dan tidak masuk akal ya. Usahakan untuk mempertahankan harapan-harapan yang positif, yaitu para pegawai yang memiliki tipe Y. Bapak Ibu, alhamdulillah kita selesai mata kuliah pertemuan 4. Saya mengambil kesimpulan bahwa bekerjalah ya, jangan ingin dilihat oleh atasan. Karena mungkin cicak yang akan menyampaikan kegigihan Anda ya terhadap, atau menyampaikan kegigihan Anda terhadap atasan. Artinya kita tidak perlu dilihat oleh teman-teman kita atau siapapun ya. Nah, itu. Dan hal ini bukan artinya cicat, tapi barangkali teman-teman kita yang melihat kita justru akan menyampaikan prestasi kita kepada atasan kita. Bapak Ibu, terima kasih. Kita akhiri perkuliahan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam perkuliahan selanjutnya.